Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Poli dalam acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini. Hari ini 6 Januari 2023, kita masih dalam suasana Natal dan Tahun Baru. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Anda boleh tebak, siapa yang bersama saya hari ini? Romo ini saya kenal waktu di FX, gereja FX. Romo yang sangat humble dan sayang pada anak-anak. Anda pasti sudah bisa menebak ya. Inilah dia. Romo Hadi. Luar biasa, selamat pagi, pagi Romo. Selamat pagi. Romo kelihatan segar dan sehat di tahun 2023 ini. Terima kasih, makin muda. Aktivitas Romo selama tahun 2022 dan 2023 pasti ada banyak perubahan ya Romo ya? Ya, sekarang saya bersama anak-anak yang mempunyai mimpi menjadi imam. Jadi boleh katakan 10-15 tahun lagi ada hasilnya. Itu yang kita tunggu-tunggu Romo. Perjuangan Romo tidak akan berakhir sampai begitu aja. Hasilnya pasti luar biasa ya Romo. Ya. Untuk hari ini Romo adalah Hari Raya Penampakan Tuhan. Hari ini diperingati untuk mengenangkan wahyu Allah sebagai manusia Yesus Kristus, yaitu mengenangkan peristiwa penampakan Yesus Kristus sebagai putra Allah kepada seluruh umat manusia. Kami penasaran ya Romo ya, mendengar kisah yang luar biasa ini karena tidak setiap orang akan mengalami hal yang sama. Mungkin Romo bisa menjelaskan latar belakangnya dan kepada siapa saja hal ini terjadi. Silakan Romo. Terima kasih. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Epifani, penampakan Yesus. Sementara Gereja Ortodoks merayakan kelahiran Yesus, Natal. Tentu ada data otentik yang kita bisa dengar dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Maka saya membacakannya ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembirakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini perikopa tentang kedatangan raja-raja Majus.
Jadi kalau kita memperhatikan, ada gelombang-gelombang kelompok-kelompok yang datang kepada Yesus. Kalau kita perhatikan, Yesus tidak lahir di hotel, tidak lahir di rumah, tetapi di kandang. Ya. Bahkan dikatakan ditaruhlah di tempat untuk memberi makanan sapi. Di bedong. Yesus dalam artian itu adalah solider dengan orang kecil. Maka dia lahir di situ. Siapakah yang hadir di situ? Para gembala atau orang-orang yang transit di tempat itu. Maka tersiarlah kabar berupa kabar lisan. Rupa-rupanya bayi Yesus ini luar biasa. Kadang-kadang kita juga melihat bayi-bayi itu montok pengen cubit ya, gemes begitu. Betul. Kemungkinan Yesus itu lebih gemes lagi, menggemaskan. Maka lalu para gembala datang. Ya. Nah, para gembala datang itu menggambarkan kabar gembira bagi orang-orang Yahudi. Para gembala itu orang-orang Yahudi. Nah, kali ini kabar gembira juga datang melalui bintang kepada orang-orang non-Yahudi. Artinya, Yesus membuka diri kepada semua bangsa. Maka penampakan Tuhan mempunyai sebuah makna yang mendalam. Yesus membuka hati, membuka diri untuk semua orang. Dan hebatnya, para Majus ini yang diperkirakan cukup banyak, tapi yang diperhitungkan hanya 3 saja. Ya, mereka membawa hadiah, ya, berupa dupa, emas, dan mur. Yang kedua, mereka juga boleh katakan sopan. Datang ke wilayahnya Herodes, mereka mampir ke sana. Izin bahwa mereka mau pergi ke Bethlehem. Terjadilah dialog. Yang satu polos, yang satu politis. Apa dikatakan oleh Herodes secara politis? Nanti kalau bertemu, tolong ya, supaya aku pun datang menyembah dia. Tetapi para Majus itu paham, hati yang bengkok tadi akan menghancurkan. Maka mereka pulang dengan melalui jalan yang lain. Artinya apa? Belum waktunya. Kadang kita dalam hidup, kesulitan datang silih berganti. Kalau belum waktunya, belum ada jalan keluar. Tetapi ketika Tuhan memberikan jalan keluar, apapun yang kita alami sebagai masalah, ada jalan keluarnya. Nah, inilah yang kita perlu perhatikan. Dari pewartaan kabar gembira, baik tentang para gembala yang bertemu dengan Yesus, maupun para Majus yang bukan orang Yahudi, tetapi menyembah. Artinya apa? Orang yang bukan orang Yahudi pun datang menyembah dia. Mengapa kita tidak? Ya? Maka penampakan Yesus kita rayakan dengan sukacita. Karena Allah menampakkan diri dan memberitahukan, ini aku. Ya, aku datang kepadamu membawa kabar sukacita dan memberi berkat-berkat yang baru. Semoga dengan merayakan Epifani penampakan Tuhan, kita juga bisa menampakkan diri dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam cinta kasih, melalui perbuatan kita, perkataan kita, dan tindakan-tindakan kita. Selamat merayakan Epifani, Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa, kisah yang luar biasa Romo. Dan Romo sudah dari awal menceritakan ini sehingga kita paham. Dan kesimpulan juga Romo udah simpulkan. Tapi yang saya bisa tangkap dan di dalam hati saya Romo, bagi orang Majus pun yang bukan Yahudi ya Romo ya, begitu dengan penampakan Tuhan, dengan kelahiran Yesus, dia percaya, mengimani, apalagi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus dalam pelajaran, dalam komunitas kita, dan dengar kisah dari Romo sendiri, kita harus lebih percaya ya Romo ya. Terutama lagi ketika kita menghadapi masalah, kita harus tahu memang waktunya Tuhan, kita harus ikutin. Begitu waktunya Tuhan datang, segala masalah pasti ada jawabannya. Begitu Romo? Amin. Nah, terima kasih. Sebelum menutup acara ini, kami ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih yang berlimpah-limpah kepada Romo yang telah meluangkan waktu untuk menemani kita hari ini. Kami ingin mengakhiri acara ini, tapi sebelumnya kami ingin minta berkat
dan doa dari Romo kita yang terkasih. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Santa Maria, Santo Yosef, keluar dari Nazaret di mana Yesus tinggal bersama, memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan dan membawa warta yang luar biasa ke seantero dunia. Maka perayaan Epifani ini merupakan gambaran bahwa Yesus menjadi milik kita semua. Maka marilah kita berdoa agar kita senantiasa diberikan berkat-berkat yang baru, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi masalah, dan selalu ceria di dalam Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Hadi untuk kehadiran yang luar biasa. Kami keluarga besar komunitas Santa Clara dan kru Oke hari ini mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.